Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah pada hari ini kita bersua kembali dan kita lanjutkan kajian kita, ya, hadis ke-59, dan hadis ini adalah hadis terakhir di dalam bab jujur kitab Riyadhus Shalihin. Dan ini hadis ini menyangkut tentang realita bermuamalah kita, bagaimana berlaku jujur dalam realita bisnis, ya, transaksi bisnis kita. Untuk itu simak sampai akhir, jangan di skip agar manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Khalid Hakim ibni Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihima, muttafaqun alaih. Hadis ini, ya, disampaikan oleh Abu Khalid, yang bernama Hakim bin Hizam, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, al-bayyi'ani, ya, orang yang bertransaksi jual beli, ya, bil khiyari, dalam transaksi tersebut akan terus berlangsung malam yatafarraqa, selama keduanya itu belum berpisah. Nah, ini penjelasan tentang bahwa orang yang bertransaksi itu baru terputus nilai transaksinya, ya, terputus akadnya kalau mereka sudah berpisah. Kalau masih dalam lingkup ruang tempat transaksi bersama antara penjual dan pembeli, maka itu belum selesai. Belum selesai. Ya, karena belum putus. Nah, oleh karenanya fa'in sadaqa, bila keduanya jujur, ya, antar satu sama lain, ya, wabayyana, lalu keduanya saling, ya, menjelaskan nilai barang, baik buruknya, ya, adakah cacat atau tidak, ya, saling menjelaskan tanpa ada kedustaan antar keduanya, burika lahuma fi bai'ihima, maka niscaya Allah akan memberkahi, ya, akan diberkahilah, ya, burika bagi keduanya itu fi bai'ihima, dalam transaksi jual beli tersebut. Nah, wa in katama, bila kemudian atau bila ada, ya, salah satu di antara keduanya itu yang katama,
ya menyembunyikan cacat barang yang akan dijual beli, ya, atau menutup-nutupi barang tersebut kalau dia ada kerusakan atau sesuatu yang tidak baik, wakazaba, atau terjadi kedustaan, ya, salah satu di antara keduanya itu, ya, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan, ya, dicabut keberkahan dari transaksi jual beli tersebut. Sahabat ngaji narasi online, ini hadis penting ya. Hadis ini amat penting. Menyangkut tentang hukum. Dan hukum itu memiliki korelasi dengan etis, nilai etis, adab, akhlak. Ya, hukum itu punya relasi, hubungan dengan akhlak. Nah, akhlak apa? Akhlak tentang pentingnya untuk tidak berlaku bohong dalam transaksi. Ya, kalau kita lihat ini sebenarnya ini jual beli yang berlangsung di masa Nabi itu kan jual beli apa? Barter. Ya, jual beli minta maaf. Jual beli yang tukar menukar barang. Maka kalau dia tukar menukar barang kan perlu satu sama lain menjelaskan dan tidak boleh saling menutupi. Nah, kalau sekarang kan jual beli tidak lagi tukar menukar barang. Tapi yang satunya punya uang kertas atau bahkan uang elektronik dan satu adalah barangnya. Nah, dari sini penting. Ya, sekarang ini eranya nih, era jual beli elektronik. Ya, dengan menggunakan aplikasi yang ditawarkan lewat media, ya, media-media elektronik, ya, media sosial dan lain sebagainya. Nah, dilarang untuk berdusta, menutup-nutupi cacat atas barang tersebut. Karena bila itu dilakukan, maka keberkahan hilang dari bisnisnya itu. Apa yang didapatkan tentu adalah sesuatu yang tidak berkah. Ya, bohong. Ya. Dan ingat bahwa dalam hadis yang lain itu kan disebutkan bahwa ana salisus syarikain, ya, malam yakhun ahaduhuma sahibahu. Aku, kata Allah, ini hadis qudsi ya, aku, kata Allah, itu menjadi yang ketiga di antara dua orang yang sedang bertransaksi, ya, selama di antara keduanya itu tidak ada yang berdusta. Fa idza khana, ya, kharajtu min bainihima. Bila ada salah satu yang berkhianat, maka aku, kata Allah, keluar dari transaksi tersebut. Artinya apa? Hilang keberkahan dalam transaksi tersebut. Wajah syaitanu, maka nanti yang datang setan. Ya, Allah sudah pergi, setan yang hadir. Itu bahayanya bila sebuah transaksi dilandasi oleh ketidakjujuran. Ya, bisnis dilandasi dengan ketidakjujuran. Nah, adab jujur dalam bermuamalah itu menjadi identitas seorang muslim sesungguhnya. Sekarang mudah orang mau jual beli, ya, pakai ada aplikasi A, B, C, banyak sekali ya. Ya, tidak perlu kita sebutkan apa aplikasi-aplikasi itu, banyak sekali. Dan seringkali penipuan. Gambarnya itu, ya, lebih bagus ketimbang barang yang sampai. Bahkan apa yang diminta beda yang dikirim. Nah, itu pasti hilang keberkahan. Dan ingat bahwa apa yang kita cari, apa yang maksudnya kita kerjakan, ya, pekerjaan yang kita lakukan lewat bisnis itu bukan semata-mata mencari keuntungan duniawi. Yang kita cari itu adalah keuntungan ukhrawi berupa
keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ngaji narasi online, kalau cuma mau cari untung gampang. Gampang. Ya, gampang, cukup bohong gitu ya. Contohnya apa? Ini kan Nabi ngelarang itu tentang bohong dalam hal modal. Ya, ada orang ngomong nawar misalnya, ini berapa harganya? 100.000. Saya tawar ya 50.000. Oh jangan, modalnya aja nggak sampai. Padahal modal sampai, meskipun sedikit. Itu udah bohong, itu hilang berkah itu. Maka nggak boleh bohong. Ya. Atau bai'us samanain, jual beli dengan dua harga. Ya, dalam satu akad maksudnya ya, dalam satu akad. Ya. Maka juallah biar tidak buyar ya, biar tidak buyar ini harga sesungguhnya yang mana ya. Karena kalau kebingungan dalam harga itu yang menyebabkan larangan dalam transaksi jual beli ya, bisnis itu. Ya kalau mau jual apa namanya cash gitu. Saya jual nih cashnya segini gitu ya. Anda ambil cash, kelar. Saya jual ini misalnya bulanan misalnya itu. Ya, silakan. Ya, dicicil misalnya. Ya, kredit. Nah, itu mau kredit, clearkan dalam satu akad hari itu clear, saya jual dan Anda terima kredit, selesai ketika dia pulang. Nah, jual beli atau bisnis apapun, ini yang konteksnya hari ini yang disampaikan oleh Nabi itu adalah jual beli ya. Tapi apakah tidak ada bisnis lain itu loh? Banyak. Bukankah bisnis ya atau muamalah itu bukan sekedar jual beli? Ya, ada muamalah yang dilakukan oleh seseorang dalam konteks menjual, bukan jual beli barang, tapi jual beli jasa. Misalnya, dia punya pekerjaan itu sedot spiteng, ya, sedot minta maaf kotoran manusia itu di spiteng itu. Nah, harganya berapa? Misalnya, sedot ini satu tank itu ya seharga 500.000 misalnya. Tapi ternyata ketika orangnya nggak memperhatikan karena bau atau lain sebagainya, ini sekedar contoh. Nah, tiba-tiba naik saja, Pak sudah gitu. Kita nggak tahu apakah itu di tangkinya itu betul-betul full apa enggak 500.000 itu atau enggak, dusta, hilang itu keberkahan. Bor air misalnya, ya bor air, dia ngebor air dengan perjanjian terima air bersih, ya misalnya begitu. Dia sampaikan ini 50 meter, ternyata cuma 30 meter, dia ngomongnya 50 meter, hilang berkahnya karena kedustaan itu. Ya. Termasuk misalnya dia mengajar, ya mengajar, tapi nggak pernah ngajar sama sekali. Itu kedustaan itu, maka dia akan menghilangkan keberkahan dalam dirinya. Termasuk kehadiran, ada orang nggak pernah hadir, terus absennya full terus itu. Itu hilang berkah itu. Bukan sekedar dalam jual beli saja, termasuk pekerjaan itu. Ya PNS, ya atau pegawai apapun yang bisa mengolah absensinya, absennya nggak pernah datang, tapi dia selalu absennya full terus, lah itu hilang tuh. Ya, nah sahabat ngaji narasi online, hadis ini ingin menjelaskan kepada kita, dan ini bagian akhir dari bab jujur ya, bab jujur. Ini menjadi sarana penjelasan ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua bahwa hidup ini akan menjadi tenang kalau dia jujur, dan setiap kejujuran itu menjadi sebuah kebaikan, dan kebaikan itu akan membawanya kepada
surga. Ini sudah kita bahas seluruhnya dari hadis-hadis sebelumnya. Dan surga itu dua, sebagaimana kita jelaskan, surga di akhirat dan surga di dunia berupa ketenangan hidup. Ya. Karena as-sidqu tuma'ninah. Ya, kejujuran itu melahirkan ketenangan. Ya. Nah, kalau jujur menghadirkan ketenangan, termasuk jual belinya pun, karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kejujurannya, ya, transaksi atau bisnisnya atau pekerjaannya dilahirkan dengan kejujuran, maka apa yang ia dapatkan dan apa yang ia peroleh itu pasti melahirkan ketenangan dalam dirinya. Maka sahabat ngaji narasi online, ya, bagian dari akhir hadis ini, bagian dari akhir bab jujur ini ingin mengajak kepada kita semua untuk terus berlaku jujur dalam bisnis kita, dalam perilaku, kalau bahasa Manadonya mancari, bekerja, ya, bekerja dengan jujur, baik bukan sekedar hanya untuk laporan kepada pimpinan, kepada bosnya, ya, tapi juga laporan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai karena tidak jujur maka kita termasuk orang-orang yang al-maghdub alaihim waladhdallin, orang-orang yang mendapatkan murka Allah, dimurkai oleh Allah dan tersesat jalan hidupnya. Nah, ini bahaya kalau kita sudah disesatkan oleh Allah, tersesat di kehidupan ini, padahal cahaya ini, ya, Al-Quran nurun burhanun, ya, Quran itu cahaya, dalil, ya, yang bisa kita gunakan sebagai pedoman hidup kita. Tapi karena kepentingan pribadi, nafsu, akhirnya ketidakjujuran dikedepankan. Padahal apa yang didapatkan itu nggak seberapa. Ya, Insya Allah, ya, jujur menjadi pedoman, dan mudah-mudahan kita semua bisa berlaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah nanti selanjutnya kita akan bertemu lagi, nanti kita akan membahas di bab kelima, bab al-muraqabah. Muraqabah ini adalah tentang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dekat dengan Allah, artinya selalu dalam pandangan Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqna Allah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.